Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Guratan Cerita. Pada video kali ini saya akan membawakan cerita dari tulisannya Nightwalker 83 yang berjudul Kuntilanak di Sumurung Rumah Kosku. Yang penulis klaim cerita ini merupakan kisah nyata. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan juga komen. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 2010 ketika aku masih kuliah. Jadi, pindah kamu Lek. Tiba-tiba Pak Arsyad, bapak kosku yang polisi itu muncul di depan pintu kamar kos. Oh iya Pak, makasih banyak saya sudah diterima di kosan Bapak, jawabku. Yo wes, dimanapun kamu tinggal yang penting nyaman yo Lek. Terus mainlah kapan-kapan ke sini. Oh iya Pak, pasti, jawabku. Lah kamu pindahan sama Sopo, barangmu kok banyak Lek? Oh udah ada teman-teman yang angkutin pakai motor Pak, sahutku. Setelah itu, Pak Arsyad pamit dan sejam kemudian aku balikin kunci ke rumahnya. Sebetulnya kosan Pak Arsyad itu nyaman, dengan harga 450.000 dengan kamar mandi sendiri di dalam kamar. Cuma aku nggak betah karena kosannya udah mulai berisik, seiring banyaknya mahasiswa baru yang kos di sana. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah, tapi masih di wilayah yang sama. Kosanku yang baru itu malah lebih murah, hanya 300.000. Dan beruntungnya, kosanku itu satu rumah, jadi bisa dibilang seperti rumah kontrakan. Rumahnya lumayan agak besar, dengan ruang tamu dan dapur, serta kamar tidur dan kamar mandi di dalam. Pas aku datang ke rumahnya sudah kosong selama 3 bulan, jadi masih agak kotor dan berantakan. Aku meminta ibu kos untuk mengecat ulang rumahnya. Akhirnya rumahnya dicat ulang dengan warna hijau, dan kusennya warna coklat kehitaman. Rumah kosanku itu agak creepy. Sejak hari pertama aku masuk ke situ, udah mulai merasa rumahnya spooky. Terlebih lagi di kamar mandinya. Jadi kamar mandinya itu terpisah di samping dapur. Kamar mandinya itu pakai sumur pompa yang airnya langsung masuk ke bak. Jadi setiap aku mau mandi, aku harus olahraga tangan dulu, mompa tuh sumur. Semua lampu di kosan baruku itu masih pakai lampu kuning 5 watt. Aku juga belum sempat beli lampu neon, karena seharian capek banget pindahan. Untung saja teman-temanku pada bantuin. Di kosanku nggak ada TV waktu itu. Jadi kalau aku mau nonton TV, aku pakai TV tuner di PC ku. Dan untuk kebutuhan kuliah, aku pakai laptop. Kosanku itu dekat pesawahan di daerah Jalan Permana di Cimahi. Lingkungannya nyaman karena agak ke dalam, jadi jauh dari hingar-bingar kendaraan. Malah menurutku cenderung agak sepi. Cerita di malam pertama. Ini malam pertamaku tinggal di kosan baruku. Setelah bosan main Stronghold Extreme dan Tropico di laptop, aku mulai ngantuk dan masuk kamar. Kamarku itu nggak ada pintunya, jadi aku pakai gordeng yang tembus ke ruang tengah. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun. Aku mendengar suara cewek menangis. Aku duduk, mencoba mendengarkan arah suara itu. Aku dengerin secara seksama, tapi suaranya selalu berpindah-pindah. Kadang terasa dekat, namun kadang terasa jauh. Lampu ruang tengah kemudian berkedip-kedip, dan aku pikir mungkin tetangga sebelah berantem sama suaminya, pikirku. Dan aku pun kembali tidur. Lalu cerita di malam kedua.
Aku pagi-pagi udah ke warung samping kos, sekalian kenalan sama tetangga sekitar. Orang-orangnya ramah banget, makanya kupikir aku bakalan betah di sini. Aku membeli 3 buah lampu untuk di kamar ruang tengah dan di kamar mandi. Kebetulan hari itu aku nggak ada jadwal kuliah, jadi siangnya aku bisa ke gym dan beres-beres rumah. Malamnya setelah aku masak buat makan malam, aku kembali main game di laptop. Aku kuliah tahun 2008 dan umurku waktu itu sudah 25 tahun. Jam 11 aku udah masuk ke kamar. Kemudian jam 2 aku kebangun karena mendengar suara cewek itu lagi menangis. Aku penasaran. Oh, ini tetangga berantemnya di jadwal amat ya. Aku penasaran karena suara tangisannya sangat dekat. Aku bangun, terus keluar ruang tengah, dan aku berdiri mendengarkan arah suara tangisan itu. Tapi kok berhenti? Malah bulu kuduku merinding sejadi-jadinya. Pas aku mau menyamperin ke kamar mandi, tiba-tiba pintunya terbuka. Aku merasa agak aneh. Ya sudahlah, akhirnya aku tutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamar. Baru saja aku mau rebahan, aku mendengar itu cewek nangis lagi. Tapi kali ini deket banget suaranya, seperti di ruang tengahku. Aku diam sebentar untuk memastikan, tapi serius, aku nggak budak. Itu suara emang dari ruang tengahku. Aku keluar kamar ke ruang tengah dan nyalain lampu, tapi nggak ada siapa-siapa. Pas aku mau masuk kamar, pintu kamar mandi sudah kebuka lagi. Somplak pikirku. Baru saja 2 langkah ke arah kamar mandi, pintunya tiba-tiba tertutup. Aku langsung masuk kamar dan tidur sambil peluk guling. Cerita di malam ketiga. Setelah aku digangguin di malam kedua, aku mulai cerita ke teman-temanku. Aku punya geng belajar namanya 501. Aku, Aji, sebagai presidennya, Junaid, Boy Sandi, wakilnya, lalu ada Jo atau Reza Aulia Rahman, Hidara Ahmad, Ipoy, Duye, Bulba, dan saya ditunjuk sebagai presiden. 501 karena selain saya paling tua waktu itu, saya 27 tahun, dan teman-temanku baru masuk 20-an, berasa paling tua di kampus. Saya ceritain tuh pengalamanku di malam pertama dan kedua. Jujur mereka jadinya ogah main ke kosanku. Ditambah lagi pengalaman si Dudu waktu ke kosanku. Jadi ceritanya begini. Waktu itu aku ada tugas kelompok dari dosen linguistik. Biasanya kita kalau ada tugas, pasti ngerjainnya tuh di kosanku, karena lebih leluasa. Waktu itu aku nyuruh si Dudu ke kosan badak maghrib. Nah, pas si Dudu ngabarin mau ke kosanku, aku bilang sama dia, aku ada di kosan. Jadi dia aku suruh langsung masuk saja, karena pintu gak kukunci. Ceritanya pada jam 18.15, si Dudu sampai ke kosanku. Dudu sempat manggil-manggil aku, karena pintu depan aku tutup. Karena aku gak juga bukain pintu, dia ngintip lewat celah gorden. Dia ngeliat ada orang di dalam dari ruang tidurku ke kamar mandi. Akhirnya dia buka pintu dan masuk. Aduh Suraji, dari tadi dipanggil-panggil bukannya bukain pintu, baru bangun Ji. Dia duduk di karpet sambil buka laptop. Udah lama banget dia nungguin aku keluar dari kamar mandi.
sambil teriak-teriak nanya ini itu, tapi nggak ada jawaban. Lalu 30 menit kemudian, aku datang sambil bawa bungkusan plastik hitam. Aku keluar dulu beli makanan di warung depan, Jalan Permata. Dah lama lu, Duk. Bukannya dia jawab, malah nganggap sambil pucat liatin muka aku. Terus, yang tadi siapa? Sambil nunjuk ke kamar mandi. Aku cuma bilang, oh. Terus aku buka bungkusan. Aku sibuk makan sendiri. Jam 7 malam anak 501 pada datang dan akhirnya tugasnya beres jam 9 malam. Setelah itu mereka balik ke kandang masing-masing. Tinggal aku sendirian di kos. Seperti biasa aku main Tropico sampai jam 11 malam. Baru jam 12 malam aku masuk kandang. Aku terlelap tidur sampai akhirnya terbangun karena aku mendengar ada suara air yang mengocor dari keran di ember di kamar mandiku. Dan bukan hanya itu, aku juga mendengar ada orang yang sedang memompa. Suaranya berdecit-decit bikin ngilu. Bunyi tuas sumur pompa berdentang beradu dengan tembok sumur. Aku dengerin dengan seksama. Aku nggak mimpi. Aku ambil HP dan lihat jam. Buset, jam 2.35 pagi. Siapa pula yang ambil air jam segini? Lagian kan aku di kosan sendiri. Aku bangun jalan pelan-pelan menghindari buku yang berserakan di lantai. Aku sengaja enggak nyalain lampu tengah. Jadi suasana di rumah kosku itu gelap gulita. Semakin lama aku semakin dekat ke pintu kamar mandi. Dan bunyi pompa masih terdengar. Akhirnya, aku dorong pintu kamar mandi pelan-pelan, menimbulkan suara decit engsel pintu yang karatan. Pintu pun terbuka di antara remang lampu bohlam kuning 5 watt. Aku lihat tuas sumur pompanya terangkat ke atas, seperti ada orang yang sedang memegang tuasnya untuk memompa. Padahal tuasnya rusak, jadi selalu dalam posisi mati atau tuasnya tuh ke bawah. Aku masih berdiri di depan pintu. Tiba-tiba badan aku terasa sangat dingin sampai ke pori-poriku terasa menebal. Bulu kaki dan tangan mulai berdiri. Aku masih berdiri di ambang pintu kamar mandi di depan tuas pompa yang masih posisi terangkat. Suara tetesan air dari keran ke ember terasa melambat dan aku masih terpaku di posisi yang sama. Tak bergerak sampai akhirnya kubrak. Tuas pompa terjatuh ke posisi awal. Aku sempat kaget dan mundur ke belakang sambil aku banting pintu kamar mandi. Aku kesal karena kaget, akhirnya aku tendang pintu kamar mandinya sambil menggerutu masuk kamar. Jantungku masih berdetak cepat karena kaget. Aku tarik selimut sambil ngusapin dada. Cerita di malam keempat. Aku sengaja gak ceritain kejadian semalam sama temanku karena takut mereka makin ogah datang. Aku bukannya takut, tapi ogah banget kalau harus bikin tugas di rumah si Jo, di si Cangkan, apalagi di rumah si Juner di Cisarua. Makanya aku memilih untuk tetap diam. Siangnya aku kuliah seperti biasa jam 2, lalu balik ke kosan sama teman yang lain. Sidi sibuk mainin gitarku diiringi lagu Wake Me Up, When September and Green Day. Sedangkan aku sibuk masak di dapur. Aku paling jago masak loh. Jam 4 kita makan bareng. Baru jam 8 mereka pada balik kandang. Dan malam itu aku memutuskan untuk gak tidur. Aku pengen bener-bener lihat makhluk yang gangguin aku selama 3 malam terakhir ini. Aku rebahan pura-pura tidur di kamar. Dan ruang tengah aku gelapin
Terus gorden pembatas antara kamar tidur dan ruang tengah sengaja aku gulung dan aku ikat, biar aku leluasa lihat ke ruang tengah yang gelap. Jam 12, jam 1, jam 2, masih belum ada tanda penampakan. Akhirnya aku lelah, aku menyerah. Tetapi baru saja aku mau terlelap, jreng! Gitarku tiba-tiba berbunyi sangat keras, lalu terjatuh ke lantai. Pada waktu itu posisi gitarnya berdiri. Aku kaget dan aku refleks lemparin bantal ke arah gitar, lalu bangun berdiri di ruang tengah. Mau lu apa sih? Maksud lu ganggu apa? Kalau lu mau tinggal di sini silahkan, tapi jangan pernah ganggu gue. Seketika diem gak ada suara. Dan aku masih berdiri di situ dengan kesal. Cerita di malam kelima. Siangnya, aku pulang kuliah janjian sama anak 501 untuk ngerjain tugas bahasa Inggris. Aku baru pulang ke kosan jam 6 sore setelah aku beres gym. Jam 7 temanku pada datang. Seperti biasa, aku masak dulu buat makan malam bareng. Setelah tugas kuliah selesai, kita ngobrol di ruang tengah. Kebiasaan temanku kalau sudah ngumpul selalu gaduh, dari mulai saling bully sampai perang kos kaki. Kosanku berisik banget sampai aku beberapa kali ngingetin teman-teman agar gak terlalu berisik. Gak enak sama Pak RT di depan kosku. Sebetulnya bukan karena gak enak sama Pak RT, tapi aku yakin pasti akan ada sesuatu yang buruk terjadi kalau aku gak segera ingetin mereka. Akhirnya jam 1, mereka ngajak istirahat. 3 orang di kamarku dan 5 orang di ruang tengah termasuk aku. Nah, temanku si Junet masih bercanda di kamar bersama si Dudu. Aku sudah ingetin mereka untuk berhenti bercanda. Lampu kosan semua aku gelapin. Aku beberapa kali menengok ke arah pintu kamar mandi. Temanku masih ketawa-ketawa kenceng banget di dalam kamar. Aku benar-benar ngerasa penghuni kamar mandiku mulai marah. Aku segera bangun nyamperin ke kamar mandi dan itu refleks sekali. Baru saja aku sampai pintu kamar mandi, tiba-tiba ada angin dingin bertiup ke badanku, sampai aku merasa mual pengen muntah. Aku bersandar ke pintu kamar mandi dan berteriak, menyuruh si Junet berhenti tertawa. Baru saja selesai ngomong, si Dudu loncat keluar kamar panik. Ji, itu si Junet, Ji. Aku nyalain lampu kamar. Temanku ngikutin ke kamar mandi dan berdiri di belakangku. Di situ aku melihat si Junet ngangap kayak orang tercekik sambil ngomong gak jelas kayak orang gagu. Matanya melotot dan aku langsung samperin. Aku suruh teman-teman aku ambil air segelas. Aku bacaan ayat kursi 3 kali ke kuping kanan. Terus aku bacain surat Al-Falaq dan Anas 3 kali di gelas yang kupegang. Selanjutnya aku minumin airnya dan aku usapin ke mukanya. Semua temanku gak ada yang gerak, semua diam saling pandang. Pas si Junet sudah kembali sadar, dia duduk lemas nyender di tembok kamar. Gua kan udah bilang, lu gak usah ribut. Tahu rasanya kan lu sekarang? Besok paginya di jam kuliah aku ngobrol sama temanku untuk ngadain yasinan sekalian syukuran pindahanku. Dan aku doain siapapun yang penghuni tak kasat mata di rumah kosku agar diberikan ketenangan dan pengampunan. Aku kos sampai tahun 2011 di rumah itu. Kurang lebih jalan 3 tahunan. Sampai akhirnya aku kerja di hotel tempat aku sekarang sambil kuliah. Tahun 2011 dan aku pindah ke Bandung. Setelah aku ngadain pengajian di kosan itu, kosanku aman dan kepernah lagi aku mendengar suara aneh ataupun benda yang bergerak sendiri.
Demikianlah akhir cerita dari video Guratan Cerita kali ini. Saya Rudi dari Guratan Cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.